Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukuralillah, salatu wassalaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'du. Saudaraku, di video kali ini saya akan membahas tentang dua golongan manusia. Jangankan untuk masuk surga Allah, bau surga pun tak dapat ia ciumi. Siapakah golongan tersebut? Yang pertama, anak yang durhaka. Anak yang durhaka, jangankan untuk masuk surga Allah, bau surga pun tak dapat ia ciumi. Maka muliakan orang tua kita. Sekalipun kita tidak sanggup membalas jasa orang tua, maka janganlah menyakiti mereka. Kata Rasulullah, seandainya umatku mencincang-cincang dirinya, mengkoyak-koyak dirinya, belum terpenuhi 1/4 daripada jasa orang tuanya. Subhanallah, betapa Allah sangat memuliakan ibu dan bapak kita. Maka bagi kita wajib menuruti semua perintahnya selama mereka tidak menyuruh kita pada yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Doakan mereka sebagaimana mereka telah mendoakan kita. Sukses kita hari ini tak terlepas dari doa orang tua. Sehebat apapun kita hari ini, sekuat apapun kita hari ini, sejauh mana ibadah kita hari ini, tak ada nilainya seandainya orang yang paling kita sayangi tersakiti oleh tingkah dan sifat kita. Ingat, murka Allah tergantung pada murka orang tua. Ridha Allah pun tergantung pada ridha orang tua. Oleh karena demikian, muliakan orang tua, doakan orang tua, supaya Allah memberikan jalan kepada kita untuk masuk surganya. Maka anak yang durhaka, jangankan untuk masuk surga Allah, bau surga pun tidak dapat ia ciumi. Ini yang pertama. Yang kedua, orang-orang yang memutuskan silaturahim. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja sesama mukmin kita bersaudara. Faslihu baina akhwaikum. Maka damaikan perdamaian di antara mereka. Saudaraku, pada umur Nabi Muhammad 35 tahun, maka terjadilah perdawaan, selisih pendapat pada masalah peletakan Hajar Aswad. Karena setiap pemimpin-pemimpin kafilah berlomba-lomba ingin meletakkan Hajar Aswad, maka terjadilah perdawaan di antara pemimpin-pemimpin kafilah. Maka kala itu Rasulullah SAW mengajak semua pemimpin-pemimpin kafilah, diajak semua pemimpin kafilah musyawarah tentang tata cara dan siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad. Namun pada akhirnya yang berhak meletakkan Hajar Aswad adalah Rasulullah SAW. Maka karena jenius pemikiran Rasulullah, karena mulianya sifat Rasulullah, maka Rasulullah mengajak semua pemimpin-pemimpin sama-sama meletakkan Hajar Aswad. Saudaraku, dari kejadian ini dapat kita ambil hikmah yang bahwa Rasulullah SAW bisa dan mampu mempersatukan umat. Dari kejadian ini dapat kita ambil hikmah yang bahwa Rasulullah sangat melarang keras untuk memutuskan tali persaudaraan. Ancaman begitu dahsyat bagi orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Malah orang yang memutuskan tali silaturahim, jangankan untuk masuk surga Allah, bau surga pun tak dapat ia ciumi. Ini
golongan yang kedua. Inilah dua golongan manusia. Jangankan untuk masuk surga Allah, bau surga pun tak dapat ia ciumi. 1000 tahun perjalanan menuju surga sudah tercium baunya, maka dua golongan ini tidak dapat mencium bau tersebut sebelum dua golongan ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.